Lapis lazuli adalah batu biru yang indah. Banyak orang menyukainya. Mereka menggunakannya untuk perhiasan dan seni. Tapi batu ini bukan hanya satu jenis. Ini sebenarnya batuan yang terbuat dari beberapa mineral berbeda. Mineral terpenting di dalam lapis lazuli disebut lazurit. Lazurit inilah yang memberikan warna biru yang menakjubkan dan pekat pada batu ini. Tanpa lazurit, lapis lazuli tidak akan berwarna biru. Itu akan menjadi batuan yang sama sekali berbeda. Jadi, ketika kita berbicara tentang permata biru yang terkenal ini, kita sebenarnya berbicara tentang batuan yang mengandung mineral biru istimewa. Nama lazurit berasal dari kata Persia kuno, lazuwart, yang berarti biru. Ini menunjukkan betapa pentingnya warna tersebut. Lazurit sendiri adalah mineral yang kompleks. Rumus kimianya cukup panjang. Ini adalah jenis mineral silikat yang sangat umum di kerak bumi. Tapi lazurit sama sekali tidak umum. Itu hanya terbentuk dalam kondisi yang sangat spesifik. Selain lazurit, lapis lazuli juga mengandung mineral lain. Kamu sering bisa melihat garis-garis putih kalsit dan bintik-bintik emas berkilau pirit. Mineral-mineral lain ini menciptakan pola yang unik, membuat setiap keping lapis lazuli menjadi istimewa. Bayangkan lapis lazuli seperti kue dengan banyak bahan. Lazurit adalah rasa utamanya, seperti coklat dalam kue coklat. Kalsit putih seperti garis-garis krim vanila yang tercampur. Dan pirit emas seperti taburan gula berkilau di atasnya. Semua bagian ini bersatu untuk membuat produk akhir. Ahli geologi yang mempelajari batuan dapat melihat jumlah setiap mineral untuk memahami dari mana batu itu berasal. Kombinasi mineral-mineral ini menceritakan kisah tentang perjalanan panjang batuan di dalam bumi. Sebuah kisah yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Jadi, perjalanan untuk memahami lapis lazuli dimulai dengan lazurit. Mineral tunggal ini adalah sumber keajaiban. Ini adalah jantung dari batu itu. Banyak batuan lain berwarna biru, tetapi warna lapis lazuli yang spesifik dan intens istimewa karena lazurit. Ini adalah pengingat bahwa bahkan hal-hal terindah di alam seringkali merupakan campuran dari berbagai elemen. Setiap bagian memainkan peran dalam menciptakan mahakarya akhir. Memahami ini membantu kita menghargai batu itu lebih lagi, mengetahui resep kompleks yang digunakan alam untuk menciptakannya. Kisah bagaimana lapis lazuli terbentuk adalah kisah yang dramatis. Itu terjadi jauh di dalam kerak bumi. Semuanya dimulai dengan jenis batuan yang disebut batu kapur. Batu kapur sangat umum dan sering terbentuk dari cangkang makhluk laut purba. Tapi agar lapis lazuli lahir, sesuatu yang istimewa harus terjadi. Batuan panas dan cair dari dalam bumi yang disebut magma harus mendorong jalannya masuk ke dalam batu kapur. Proses ini disebut metamorfosis kontak. Panas dan tekanan yang intens dari magma mulai memasak dan mengubah batu kapur di sekitarnya. Proses memasak ini tidak sederhana. Ini adalah peristiwa geologi yang kuat yang mengubah batuan asli sepenuhnya. Panas dari magma, yang bisa lebih dari 1000 derajat Celcius, memanggang batu kapur. Tekanan yang sangat besar memampatkannya. Kombinasi panas dan tekanan ini menyebabkan mineral di dalam batu kapur hancur dan membentuk yang baru. Selama transformasi yang kacau dan berapi-api inilah keajaiban terjadi. Elemen kimia spesifik yang dibutuhkan untuk menciptakan lazurit, natrium, aluminium, silikon, oksigen, belerang, dan klorin, harus ada dalam jumlah yang tepat. Saat batu kapur berubah, mineral baru mulai tumbuh. Jika kondisinya tepat, kristal kecil lazurit mulai terbentuk. Ini adalah proses yang sangat lambat. Bisa memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Atom belerang dalam struktur kristal inilah yang pada akhirnya menciptakan warna biru. Pada saat yang sama, mineral lain seperti kalsit dan pirit juga terbentuk di dalam batuan baru. Kalsit berasal dari batu kapur asli yang tidak sepenuhnya berubah. Pirit, atau emas bodoh, terbentuk dari besi dan belerang yang juga ada selama peristiwa itu. Akhirnya setelah jutaan tahun panas dan tekanan yang intens, magma mendingin. Batuan yang baru terbentuk, sekarang kaya akan lazurit, kalsit, dan pirit, juga mendingin dan mengeras. Inilah kelahiran lapis lazuli. Sekarang tersembunyi jauh di dalam pegunungan, menunggu untuk ditemukan. Sumber utama permata ini, seperti pegunungan di Afghanistan, adalah tempat di mana peristiwa geologi spesifik ini terjadi sejak lama. Batu ini adalah bukti kekuatan dahsyat planet kita, permata biru yang indah yang ditempa dalam api dan tekanan. Menemukan lapis lazuli bukanlah tugas yang mudah. Itu ditambang di beberapa tempat paling terpencil dan sulit di bumi.
Tambang yang paling terkenal ada di lembah Sar Esang di Afghanistan. Tambang ini sudah aktif selama lebih dari 6.000 tahun. Para penambang harus bekerja dalam kondisi yang keras, tinggi di pegunungan. Mereka sering menggunakan metode lama, kadang-kadang menggunakan bahan peledak untuk memecahkan batuan marmer keras yang mengandung lapis lazuli. Mereka kemudian dengan hati-hati mencari melalui batuan yang pecah untuk menemukan urat batu biru. Pekerjaan berbahaya dan berat ini adalah langkah pertama dalam membawa permata itu kepada kita. Setelah bongkahan kasar, lapis lazuli ditarik dari gunung, mereka tidak terlihat seperti permata berkilau yang kita lihat di toko. Mereka adalah batuan yang berdebu, berbentuk tidak beraturan. Langkah selanjutnya adalah menyortirnya berdasarkan kualitas. Lapis lazuli kualitas terbaik memiliki warna biru pekat yang seragam dengan sedikit kalsit putih. Beberapa orang lebih suka batu dengan sedikit taburan pirit emas, sementara yang lain menginginkan warna biru murni. Nilai batu sangat bergantung pada warna dan kemurniannya. Batu-batu kasar ini kemudian dijual dan diangkut ke bengkel di seluruh dunia. Di bengkel, seni yang sesungguhnya dimulai. Pengrajin terampil, yang disebut lapidaris, memotong dan membentuk batu kasar. Mereka harus melihat setiap bagian dengan hati-hati untuk memutuskan cara terbaik untuk memotongnya. Mereka ingin menampilkan warna dan pola terbaik sambil menghilangkan cacat atau bercak kalsit yang besar. Mereka menggunakan gergaji khusus dengan mata pisau berujung berlian untuk mengiris batuan. Kemudian, mereka menggerinda potongan-potongan itu menjadi bentuk yang diinginkan, seperti oval untuk cincin, manik-manik untuk kalung, atau ubin datar untuk pekerjaan tatahan. Proses ini membutuhkan banyak keterampilan dan ketelitian untuk menghindari pecahnya batu. Langkah terakhir adalah memoles. Batu-batu yang sudah dibentuk dipoles pada serangkaian roda berputar dengan butiran yang semakin halus, yang seperti berbagai tingkat amplas. Proses ini menghaluskan permukaan batu hingga berkilau sempurna. Pemolesan menonjolkan warna biru pekat dan membuat bintik-bintik pirit emas berkilauan seperti bintang. Dari batuan kasar yang diambil dari gunung terpencil, lapis lazuli diubah menjadi permata jadi yang indah. Sekarang siap untuk dipasang menjadi perhiasan atau digunakan dalam seni, menyelesaikan perjalanannya yang panjang dari dalam bumi hingga ke tangan kita. Warna biru, lapis lazuli yang megah adalah fitur paling terkenalnya. Warna ini bukan berasal dari pewarna atau pigmen sederhana. Itu berasal dari struktur internal mineral lazurit itu sendiri. Secara khusus, warna tersebut diciptakan oleh atom belerang yang terperangkap di dalam kisi kristal. Ketika cahaya masuk ke dalam kristal, sebagian besar warna spektrum cahaya diserap. Namun, susunan energi atom belerang menyebabkan cahaya biru dipantulkan kembali ke mata kita. Inilah mengapa kita melihat batu itu sebagai biru yang pekat dan cerah. Ini adalah keajaiban fisika dan kimia alami. Selama ribuan tahun, manusia telah terpikat oleh warna ini. Peradaban kuno melihatnya sebagai simbol langit dan para dewa. Di Mesir kuno, Firaun dan Ratu sangat menghargai lapis lazuli. Mereka menggunakannya dalam perhiasan, jimat, dan bahkan dalam topeng pemakaman Raja Tutankhamun yang terkenal. Mereka percaya batu itu memberikan perlindungan dan menghubungkan mereka dengan ilahi. Selain perhiasan, lapis lazuli juga digiling menjadi bubuk halus untuk membuat pigmen yang dikenal sebagai ultramarin. Ini adalah cat biru paling mahal dan paling dihargai selama berabad-abad. Digunakan oleh seniman Renaissance seperti Michelangelo untuk lukisan-lukisan penting. Penggunaan lapis lazuli menunjukkan betapa berharganya itu. Warna biru pekatnya dikaitkan dengan bangsawan, kekuasaan, dan kebijaksanaan di banyak budaya. Di Timur Tengah, diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Dalam Buddhisme, itu dianggap sebagai salah satu dari 7 harta karun, dan dikaitkan dengan Buddha pengobatan, yang melambangkan penyembuhan dan kemurnian. Batu itu bukan hanya benda yang cantik, itu dipenuhi dengan makna dan kepentingan. Sejarah panjang penggunaan manusia ini menambah status istimewa batu itu. Itu menghubungkan kita dengan nenek moyang kita yang juga memandang batu ini dengan takjub. Inilah mengapa lapis lazuli dianggap sangat istimewa. Ini lebih dari sekadar batuan. Pembentukannya adalah kisah api dan tekanan planet. Perjalanannya dari gunung ke pasar adalah salah satu kerja keras manusia dan seni. Warnanya adalah keajaiban ilmu mineral. Dan sejarahnya sangat terjalin dalam kisah seni, agama, dan kerajaan kita sendiri.
Ketika kamu memegang sepotong lapis lazuli, kamu memegang sepotong sejarah bumi dan sepotong budaya manusia. Warisan yang kaya ini yang membuatnya menjadi harta yang benar-benar abadi dan dihargai.